Surah Al-An'am tujuh 75 atau 76 75. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa syahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin San Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuti amadnallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir jalan kita sampai di surah Al-An'am juz 7. Ayatnya 76, 75 sebenarnya sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Ini kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau berada di dalam gua. Qala ta'ala falamma janna alaihi al-lail, maka ketika malam gelap, ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang. Kila huwa az-Zahra. Ya, ada satu pendapat namanya bintang Zahra, namanya bintangnya tuh namanya bintang Zahra. Qala hada rabbi Nabi Ibrahim berkata, jadi qala liqaumi wa kanu najamin. Qala hada rabbi fi za'mikum. Jadi mohon maaf, kadang ada orang yang salah di dalam mengartikan atau memahamkan ayat ini. Banyak. Jadi mereka mengartikan gini. Nabi Ibrahim berkata,
ini Tuhanku. Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Terus ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka perkara yang terbenam. Jadi itu seolah-olah kayak Nabi Ibrahim itu orang yang bingung, kan begitu. Ini Tuhanku. Maksudnya gini, oh ini Tuhanku nih, bahasa kita lah. Terus bintangnya tenggelam. Nabi Ibrahim berkata, aku nggak suka yang tenggelam. Ini kebanyakan yang pemahaman orang seperti ini. Ini pemahaman salah. Tidak mungkin Nabi Ibrahim itu bingung macam gitu, tidak mungkin. Jadi sebetulnya ini Nabi Ibrahim ini dia sedang istilahnya berdebat lah dengan kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim itu ahli nujum, orang ahli perbintangan, pokoknya tukang ahli nujum lah, percayanya kepada bintang. Jadi bukan begitu, itu maksudnya itu istifham. Ini bahasa gini loh. Tadi yang seperti itu sebenarnya begini artinya itu. Makanya tulisannya sama, intonasinya berbeda, itu maknanya akan jauh berbeda. Kalau tadi umumnya orang memahami ketika malam gelap, Nabi Ibrahim melihat ketika tenggelam, maka Nabi Ibrahim berkata, aku tidak menyukai perkara yang terbenam atau tenggelam. Seolah-olah Nabi Ibrahim lagi nyari Tuhan. Jadi yang betul gimana? Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba, maka ketika malam gelap Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi fi za'mikum. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, apakah ini Tuhanku? Apakah ini Tuhanku? Karena menurut kaumnya Nabi Ibrahim itu, mereka itu menyembah bintang. Jadi ketika nampak bintang, katanya, apakah ini Tuhanku? Dia berkata kepada, maksudnya ini apa namanya? Ini bukan bertanya, bukan ragu, tapi menjatuhkan kepada para kaumnya. Ini Tuhanku nih. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika matahari atau bulan itu tenggelam, ketika tenggelam, aku tidak suka dengan perkara yang maksudnya ini jelas bukan Tuhanku. Ini jelas bukan Tuhan ini, gitu. Kan berbeda dengan tadi. Kalau tadi macam Nabi Ibrahim yang bingung, mana Tuhannya? Ini Tuhan enggak? Bukan. Nanti bulan terbit, ini agak Tuhan. Kan? Macam Nabi Ibrahim macam orang yang sedang mencari Tuhan, kebingungan. Bukan gitu. Nabi Ibrahim itu sudah beriman kepada Allah, sudah bertuhankan Allah. Cuma dia ketika itu dia berdebat dengan kaumnya, yang kaumnya ini mereka itu najamin, orang-orang yang percaya kepada bintang, bahkan menyembah bintang. Jadi ketika dia bilang, ini Tuhanku nih, ketika terbenam, tengok aku tak suka perkara yang terbenam. Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian lagi, bintang sudah terbenam, ya. Maka qala la uhibbul afilin, jadi tafsirnya anittakhadhahum arbaban li'anna rabba la yajuzu alaihi taghayyur wal intiqal li'annahuma min sa'nil hawadis falam yanjah fihim dzalik. Jadi aku sesungguhnya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Kenapa? Untuk itu kok dijadikan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu tidak boleh berubah. Tuhan itu tidak boleh berubah-ubah, nggak boleh. Karena itu adalah termasuk sifatnya makhluk. Falam yanjah fihim dzalik. Jadi masih belum ya, masih belum. Sekarang tengok, falamma ra'al qamara bazighan tali'an qala lahum hadza rabbi. Kemudian ketika melihat ada bulan lebih besar lagi, ini Tuhanku nih, ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Falamma afala qala rabbi qala
La illam yahdini rabbi la kunanna minal qaumid dhalin. Maka ketika bulan itu terbenam, maka Nabi Ibrahim berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, maka sungguh aku akan menjadi termasuk orang-orang yang sesat tuh macam kalian. Maksudnya Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku sehingga aku tak iman mengatakan bahwa bulan ini adalah Tuhan. Jadi sungguh kalaulah Tuhanku Allah itu tidak memberi aku hidayah, aku pun termasuk sesat macam kalian. Tapi aku tak nyembah nih itu begitu. Bukan Nabi. Ada bedanya? Ada bedanya enggak? Ya kan? Betul? Ada bedanya? Nah, jadi pemahamannya jauh. Yang pemahaman satu kemana, yang satu kemana. Jadi yang pemahaman satu itu seolah-olah Nabi Ibrahim itu yaitu orang yang belum bertuhan, belum beriman kepada Allah, sedang nyari-nyari nih, masa ini Allah, masa ini Tuhan, masa ini Tuhan. Nah, itu kan. Kemudian wala akunanna minal qaumid dhalin. Kalau memang Allah tak ngasih aku petunjuk, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Tahridun liqaumi bi annahum 'alad dhalal falam yanja fihim dzalik. Jadi itu hanya sekedar untuk menjatuhkan mereka saja, bilang itu. Tuh kan Tuhan kok tenggelam lagi. Belum selesai lagi, masih belum terima mereka ini. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala ya rabbi hada akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um bima tusyrikun. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, wow, matahari lebih besar lagi, terang, dunia terang, siang langsung, yang asalnya gelap jadi terang. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar nih, ini lebih besar dari kemarin. Bintang, bulan, ini lebih besar, ini Tuhanku. Dia bilang sama kaumnya, ini Tuhanku ini. Waqiyat alaihim al-hujjah walam yarji'u. Qala ya qaumi, kemudian udah besar ini Tuhanku nih. Tunggu siang jalan tengah-tengah sore tenggelam. Tenggelam. Tuhan kok tenggelam. Tuhan kok tenggelam. Kaumku, kata Nabi Ibrahim. Kaumku, ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian syirikkan. Aku tak ikut-ikut kalian syirik. Maksudnya apa? Kan dari sini sudah nampak bahwa Nabi Ibrahim itu sudah iman sama Allah. Maka dia bilang, aku tak ikut-ikutlah kalian syirik, kalian nyembah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari, itu semuanya terbenam. Itu semuanya makhluk, aku tak ikut-ikut, aku nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Walamma afalat waqat alimul hujjah walam yarji'u. Jadi walaupun sudah kayak gitu, mereka tetap tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja percaya kepada menuhankan bulan, bintang dan matahari. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikuna billah minal asnam wal ajram al muhdasah al muhtajah illa muhdis fa qulu ma ta'budu ma ta'budu. Jadi aku berlepas diri dari yang apa kalian syirikan. Apakah itu dari berhala-berhala atau barang-barang apa yang baru yang butuh kepada pencipta. Bulan, bintang, matahari itu bulan barang baru. Dulu tak ada, jadi ada yang butuh pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqalu lahu ma ta'bud. Akhirnya mereka tanya sama Nabi Ibrahim, terus kalau gitu kamu nyembah apa? Kata kaumnya. Terus kamu nyembah apa? Kalau gitu kau tak nyembah bintang, kau tak nyembah bulan, kau tak nyembah matahari, terus kamu nyembah apa?
Kau tak nyembah berhala, kamu nyembah apa terus? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Maka Nabi Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, ay qasattu bi ibadati, yaitu aku beribadah, maksudnya hadapkan ibadahku lilladzi fataras samawati, pada zat yang menciptakan langit wal ard dan bumi, ay Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini aku ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Otomatis apa tadi? Yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, wal ardi dan bumi seisinya termasuk berhala. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi hanifan ma'ilan ila dinil qayyim. Hanifan itu artinya cenderung ke agama yang benar. Cenderung maksudnya hanifan ini maksudnya apa? Hanifan ini mengarah ke agama yang benar. Nah, gitu maksudnya. Yaitu agama Islam. Agama yang lurus, mengarah ke agama yang lurus, itu menuju ke agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Wa hajjahu qaumuhu, jadalu fi dinihi wa haddadu bil asnam an tusibuhu bisu'in in tarakaha. Dan kaumnya mendebat Nabi Ibrahim di dalam urusan agama Nabi Ibrahim. Haddaduhu bil asnam. Kaumnya Nabi Ibrahim itu menakut-nakuti Ibrahim dengan berhala-berhala, yang mana berhala itu nanti bisa memberikan semacam azab kepada Nabi Ibrahim. Tak nyembah berhala, bahaya kamu. Kamu akan mendapat bencana kamu. Berhala-berhala itu akan memberikan kamu siksa. Kata mereka gitu. Ditakut-takutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala atuhajuni fillah, apakah kalian ini mendebat aku di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan keesaan Allah Subhanahu wa taala? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi minal asnam. Aku tak takut dengan yang apa kalian sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berhala-berhala itu. Aku tak takut dengan berhala-berhala itu, kata Nabi Ibrahim. Hah? Kalian nak nakut-nakutin aku tak takut dengan berhala-berhala itu. Karena buktinya apa? Kisahnya kan Nabi Ibrahim kan justru dipecahkan dia berhala-berhala itu. Nah, tinggal satu yang besar, kapaknya digantungkan di leher yang besar. Tak takut dia, cocok dengan Al-Quran ini. Aku gak takut dengan apa yang kalian sekutukan itu, dengan aksokatan Allah dengan itu, maksudnya dengan berhala-berhala itu. Antusibani bisu'in li'adami kudrati ala syai'. Aku tak takut dia kok bisa mengenai saya perkara-perkara yang jelek, padahal si berhala-berhala itu tak bisa ngapa-ngapa. Aku takut apa? Tak takut aku dengan berhala itu.
Ngapain aku takut? Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk aku. Nak buat apa-apa, dipukul pun diam aja. Dipecahkan pakai kapak, diam aja. Kawan dia dipecah, dia pun tak bantu sebelah. Habis tinggal satu, ini satulah gantung dekat lehernya. Sebab dia tanya, siapa yang pecahkan ni? Yang pecahkan tu patung paling besar. Kata Nabi Ibrahim ketika diadili sama Raja Namrud, siapa yang pecahkan berhala-berhala kami ini, sesambahan kami? Kata Nabi Ibrahim, yang pecahkan itu patung yang paling besar. Kata Nabi Ibrahim, mana dia bisa ngapa-ngapa kok dia pecahkan yang lain? Nah, kamu tahu dia tak bisa ngapa-ngapa, kamu sembah, bodoh betul. Nah, itu cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sengaja digantung, dibikin kalung, dikasih kapak kan? Siapa yang itu yang paling besar tuh, yang ada kapaknya tuh di lehernya tuh. Kata si Raja Namrud, kau ni mana bisa dia nggak mecahkan lah? Dah tahu dia tak bisa kau sembah, dia tu lemah kan? Apa kau sembah? Tapi tetap tak terima. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Jadi kisahnya kayak gitu. Ini senang kan? Dia dah tahu tak bisa ngapa-ngapa, tambah disembah. Illa ayyasha'a rabbi syai'a wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu minal makruh yusibani fayakum, kecuali kalau Tuhanku yang menghendaki akan tertimpa sesuatu apa itu terjadi. Karena Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Kalau berhala aku tak takut, berhala ngapain aku takut. Tapi kalau Allah berkehendak tentang sesuatu, itu bisa terjadi. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, ay wasi'a ilmu kulla syai'. Tuhanku maha luas ilmunya atas segala sesuatu. Afala tatadhakkarun, apakah kalian ini tidak ingat? Kalian tak ingat, kalian tak mikir kalian. Ada fatuk minus sehingga kemudian kalian beriman. Apalah kalian ini? Wa kaifa akhafu ma asraktum fala takhafuna annakum asyraktum billah. Dan bagaimana mungkin aku takut terhadap apa yang kalian syirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maksud dengan berhala-berhala tadi. Wa ya la tadur wa la tanfa, berhala-berhala itu memudaratin tidak, bermanfaat pun tidak. Berhala apa? Bikin penat aja. Ya, bikinnya apanya, nanti pecah, tangannya jatuh, betulkan lagi. Pernah ada dulu orang penyembah berhala nih, dia bikin berhala tapi pakai tepung. Jadi bikin berhala ini pakai tepung, bukan pakai tanah, pakai apa. Dia bikin pakai tepung, pakai tepung. Udah jadi, jadilah Tuhannya disembahlah, sembah. Tapi kemudian tiba-tiba datanglah masa peceklik. Masa peceklik, susah makan, panen susah, apa susah. Hanya ini yang dimakan tak ada nih. Apa kita nak makan? Akhirnya pergilah dia ke sana. Ini ambillah, entah jempolnya dululah, potonglah. Dia dari tepung, ambil tangan sikit, jempol kaki, jari, sampai betis, sampai lutut, sampai kepalanya pun dimakan. Habis Tuhannya dimakan. Tuhan bikin dari tepung, nasib aja yang lain pakai batu, kalau tak habis juga makan. Nah itulah lucunya di situ. Mereka itu lemah. Itu ada satu kisah seperti itu memang. Cuma kalau bikin pakai tepung mungkin agak mudah kan, tinggal kepal gini dah jadi. Tapi resikonya nanti kalau pas kelaparan, ini bahaya, terancam Tuhannya ini. Bahaya. Kalau tak kelaparan mungkin masih bertahan. Dia kelaparan habis, sama kepalanya habis.
Wala takhafuna asyraktum. Jadi bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia itu tidak bermanfaat juga tidak memberi mudarat. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Dan kalian enggak takut kalian itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, ma lam yunzil bihi alaikum sultana, yaitu yang tidak turun dalil, ya, hujah atas kalian untuk itu. Kamu ini berani kamu nyembah berhala dan sebagainya, nggak nyembah Allah, padahal nggak ada hujahnya, nggak ada dalilnya yang menguatkan yang kalian lakukan itu, nggak ada. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Maka kelompok yang mana di antara dua kelompok yang berhak untuk merasa aman, yang berhak untuk aman dari siksa? Ananu am antum, kami atau kalian? Sekalian kira-kira nih, yang aman ini siapa dari siksa nih? Apakah kami, apakah kalian yang aman dari siksa? Apakah kami ini yang aman karena kami ini bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, ya? Atau kalian yang bertuhankan apa ini? Berhala. Kami amanlah, berhala tak bisa ngapa-ngapakan kami. Tapi ketika kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian menyekutukan Allah, maka kalianlah yang tidak aman. Sudah jelas. Itu pertanyaan-pertanyaan menjatuhkan. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, manil al-ahaq bihi wa huwa nahnu fattabi'uh, dan jika kalian tahu siapa yang lebih berhak, yang paling berhak, dan itu adalah kami, maka ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Fatilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur iman mereka bidzulmin. Nah ini repot nih. Bidzulmin ini kalau kita artikan secara harfiah, zulum. Apa zulum? Kezaliman tanpa tafsir. Pada artinya bidzulmin ini syirik artinya, bukan kezalim. Kalau zalim kan mukul orang, zalim. Nipu orang, zalim. Sikap pun zalim. Jadi yang dimaksud dengan zalim ini apalagi korupsi, zalim. Sangat zalim. Kama fusira bidzalika fi hadits sahihain. Jadi kata-kata zulm ini itu ditafsiri dengan hadis sahih. Ya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Yang maksudnya kata-kata zalim ini bukan zalim yang pada umumnya, tapi zalim ini yang dimaksudnya terfokus. Zalim ini maksudnya syirik. Jadi orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan. Kalau di situ apa artinya? Syirik. Oke, berarti sudah ditafsiri. Oke, berarti bukan betul. Sementara zulmin itu kan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka sesungguhnya
maka mereka itulah bagi mereka aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, aman dari azab. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Nah, kan hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas keesaan kami, keesaan Allah Subhanahu wa taala, min aqwali kaukab wa ma ba'dahu, dari tentang perkataan cerita tentang bintang dan setelahnya. Nah, jadi di sini sudah jelas-jelas itu tadi itu memang Nabi Ibrahim itu memang sedang bermunadharah, sedang berdebat dengan kaumnya, bukan dia temenung nengok bintang, oh ini Tuhan agak bukan gitu. Nengok bulan, ini kayaknya bulan nih, kok tenggelam, bukan begitu. Nah, tapi memang sudah jadi pun disebutkan di sini watil kahujjatuna atainaha Ibrahim. Jadi itu adalah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi arsyadallah, ala qaumi, atas kaumnya. Nah, jadi sudah jelas, jangan salah paham. Cuman kadang-kadang saya mohon maaf, yang viral kayaknya yang kayak begitu tadi, ya tidak. Nah, jadi sampai apalagi dengarnya mulai kecil, jadi tertanam di cuman Ibrahim mencari Tuhan. Nah, itu kadang-kadang nak menghapus tuh susah tuh, karena dia masuknya tuh mulai kecil lagi, macam tertanam. Oh, Nabi Ibrahim lagi bingung cari Tuhan, itu salah, ya, bukan begitu. Itu apa namanya, situasinya adalah situasi di dalam perdebatan, bukan Ibrahim masih kecil lah nengok mencari Tuhan, bukan, atau sudah dewasa tapi masih bingung, bukan. Narfa'u darajati man nasya, kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, bil idafah wa tanwin fil ilmi wal hikmah, di dalam ilmu dan hikmah. Jadi Allah semuanya tuh yang ngasih. Allah nak angkat derajat seseorang tuh, siapa yang Allah nak angkat? Manasya, Allah ndak angkat. Allah jadikan nabi, Allah jadikan nabi. Para nabi itu Allah yang angkat semuanya. Setelah terus orang-orang soleh, setelah tak ada nabi, para wali, para aulia. Nah, itu semuanya Allah yang angkat derajat. Narfa'u darajati man nasya. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksana di dalam penciptaannya, lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim Ishaq. Ishaq siapa? Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim. Wa Yaqub, ibnu siapa? Nabi Yaqub, cucunya Nabi Ibrahim, yaitu anaknya Nabi Ishaq. Jadi wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub. Ishaq anaknya, Yaqub cucunya. Kullan hadaina,
Dan masing-masing kami beri petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan Nuh kami telah beri hidayah sebelumnya. Nabi Nuh periodenya sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Nuh sebelumnya sudah kami beri hidayah. Qabla Ibrahim, yaitu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Periode Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan sebagian daripada keturunan Nabi Nuh, yaitu siapa? Dawud wa Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu termasuk keturunannya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Sulaiman ini anaknya Nabi Daud. Nah, itu di dalam Quran ada disebutkan bapaknya jadi nabi, anaknya jadi nabi, cucunya jadi nabi. Apa tak hebat? Itu makanya keturunan orang soleh ini luar biasa. Nabi Ibrahim tengok, atuknya nabi, punya anak Nabi Ishak jadi nabi, punya anak Nabi Yakub jadi nabi, punya anak lagi Nabi Yusuf jadi nabi lagi. Macam mana tengok? Makanya perlu menjadi usul, perlu menjadi orang tua yang soleh agar punya anak cucu yang soleh. Kadang-kadang ini kan pilihan Allah. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kita berterima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah. Kok tahu tuh kita kok suka masjid ya, kita kok suka ngaji ya. Kita tak tahu tuh. Kadang-kadang tuh dari atas tak tahu kita. Ya Allah alam. Tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang hebat. Nabi Yusuf jadi nabi tak pesanan. Dia punya bapak namanya Nabi Yakub, bukan pesan. Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak, bukan pesan juga. Nabi Ishak punya bapak namanya Nabi Ibrahim, juga bukan pesan. Request sama Allah sebenarnya. Ya Allah, aku punya atau aku nabi. Mana bisa? Tapi semua Allah kasih. Allah kasih, Allah pilih. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi manusia itu apa? Kalau alhamdulillah Allah tempatkan kita di tempat yang baik, keadaan yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kalau kalian bersyukur, maka sungguh kami akan tambah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tambah kebaikan Allah, tambah kebaikan Allah, tambah kebaikan. Ketika Allah sudah ngasih nikmat, syukurin. Nikmat apa yang paling penting termasuk? Bukan cuma duit. Sekarang bikin nikmat duit aja, kalau tak duit bukan nikmat. Iman itu apa bukan nikmat? Islam itu apa bukan nikmat? Jauh lebih hebat, jauh lebih daripada duit. Tapi kenapa orang jarang mensyukuri nikmat iman? Dia kasih iman tak sholat, dia kasih Islam tak sholat. Itu namanya orang tak bersyukur. Tapi kalau dapat duit naik gaji, alhamdulillah, kata dia, syukur. Kau ada nikmat yang jauh lebih besar kau tak syukuri. Naik gaji, tapi sholat bro. Kau kerja rajin tapi kau tak sholat, kau tidak bersyukur terhadap nikmat yang jauh lebih besar daripada duit, daripada gaji yang kau dapatkan dari bosmu. Nah, itu kadang-kadang iman dan Islam ini kadang-kadang terlupakan. Itu dianggap satu nikmat yang wajib disyukuri. Syukuri. Nikmat kita jadi orang istiqomah, syukuri, tambah istiqomah. Wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Harun. Dan termasuk zuriatnya Nabi Nuh itu siapa tadi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub dan Nabi Yusuf, ibnu Yakub, anaknya Nabi Yakub, wa Musa wa Harun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria wa ya Allah Subhanahu Wa Taala. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.